Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Tetap sehat dan tambah semangat. Kali ini saya akan belajar tentang agroforestry. Ada dua kata, agro dan forestry. Dari katanya saja kita sudah bisa melihat bahwa agro dan forestry, pertanian dan kehutanan, jadi memadukan antara kegiatan pertanian dengan kegiatan kehutanan, memadukan antara komoditas pertanian dan komoditas kehutanan. Dalam satu lahan kita bisa menanam banyak jenis tanaman. Sayang kalau lahan yang kemudian kita miliki itu hanya ditanami satu jenis saja. Sayang kalau lahan yang kita miliki kemudian tidak kita optimalkan. Nah, salah satu cara untuk mengoptimalkan lahan yang kita miliki adalah dengan agroforestry. Memadukan antara tanaman pertanian dengan tanaman kehutanan. Agroforestry ini atau dalam bahasa yang lainnya yang sudah sering dikenal adalah wana tani. Wono ini adalah hutan, tani ya, tani pertanian. Jadi sama, agroforestry, wana tani, hanya beda istilah saja. Intinya adalah dalam satu lahan yang kita miliki, kita tidak hanya menanam tanaman kehutanan saja. Kita tidak hanya menanam tanaman pertanian saja, tetapi kita padukan antara tanaman kehutanan dengan tanaman pertanian. Untuk mudahnya saya kasih contoh. Ya. Misalnya kita menanam tanaman sengon. Tanaman sengon ini tanaman kehutanan. Kemudian kita juga menanam tanaman empon-empon atau menanam singkong atau menanam cabai atau menanam jagung di lahan yang sama. Jadi dalam satu lahan kita menanam sengon dan menanam empon-empon. Contohnya ya, ini agroforestry antara sengon dan empon-empon. Ya. Sengon itu ketika ditanam punya jarak tanam. Ya, tidak mungkin ditanam rapat-rapat begini. Ya, tetapi ada jaraknya. Jaraknya biasanya paling minimal, paling sedikitnya itu 2 meter. Ya, sedikitnya itu 2 meter. Biasanya ada yang 2,5, ada yang 3, ada yang 4, ya, tergantung kemudian tujuan kita menanam. Kalau tujuannya pengen mendapatkan batang yang lurus, biasanya lebih rapat, tanamnya 2 meter, begitu ya. Nanti batangnya akan lurus, tetapi tidak melebar ya, kurang melebar. Biasanya kemudian disiasati dengan penjarangan. Jadi pada tahun kedua atau tahun ketiga kemudian dijarangi, ditebang sebagian atau jalurnya ditebang sehingga jaraknya menjadi lebar, sehingga tanamannya menjadi bisa tumbuh besar ya. Karena memang kalau tanamannya rapat susah untuk kemudian tanaman sengon, tanaman kehutanan itu tumbuh besar ya, karena rebutan ruang ya antar tanaman. Jadi dengan jarak 2 meter, 3 meter, 4 meter, bahkan mungkin ada yang 5 meter,
tanaman tertentu ya, bahkan ada yang 10 meter ya, tanaman-tanaman tertentu, tanaman buah-buahan biasanya itu lebih lebar lagi, tergantung tajuknya ya, tergantung tajuknya. Itu punya ruang tumbuh yang masih banyak ya. Katakan saja yang sempit saja 2 kali 2 ya, yang ini jarak terkecil ya, biasanya antar pohon kehutanan 2 kali 2 paling kecil ya. Ya idealnya 3-3 lah ya, atau 4-4 ya, 3-3 cukup. Itu berarti ambil yang kecil saja 2 kali 2, berarti jarak antara tanaman sengon satu dengan yang lainnya ada 2 meter, ini yang kosong ya, tidak ada penghuninya. Kalau tidak diisi penghuninya berarti kosong, isinya tanah. Nanti suatu saat pasti dapat dipastikan akan tumbuh rumput, akan tumbuh gulma. Ini sayang ya. Ruang tumbuh ini bisa kita manfaatkan dengan menanam tanaman pertanian. Contohnya tadi yang saya contohkan yang mudah satu saja ya, empon-empon ya. Di antara tanaman sengon dengan saman sengon kita tanam empon-empon ya. Berarti kita punya 2 jenis tanaman ya. Ada tanaman sengon sebagai tanaman kehutanan dan tanaman empon-empon tanaman pertanian. Atau bisa jadi tanaman kehutanannya beda, bukan sengon, bisa jadi mahoni, bisa jadi jati dan lain sebagainya. Tanaman semusimnya, tanaman pertaniannya juga bisa jadi bukan empon-empon, bisa jadi jagung, bisa jadi cabai, bisa jadi padi dan seterusnya ya. Jadi dalam satu lahan kita punya minimal 2 komoditas tanaman, yang satu tanaman kehutanan, yang satu tanaman pertanian. Itu yang disebut dengan konsep penanaman pola agroforestry ya. Di video yang lain nanti kita contohkan bagaimana pola-pola agroforestry ini ya, dari yang mulai sederhana sampai yang kompleks. Sederhana maksudnya bagaimana? Ya maksudnya hanya 1-2 jenis tanaman lah ya kombinasinya. Atau dalam bahasa yang lainnya sering dikenal juga selain warna tani itu dengan tumpang sari ya. Kalau sudah paham, nanti kita akan teruskan di video-video berikutnya tentang contoh-contoh bagaimana penerapan agroforestry ini, dari yang sederhana sampai yang kompleks. Yang sederhana 1, 2, 3 jenis tanaman, sampai yang kompleks bermacam-macam jenis tanamannya dalam satu lahan, sehingga lahan kita menjadi optimal, lahan kita menjadi punya penghasilkan tahunan, kemudian punya penghasilan bulanan dari tanaman semusim itu ya. Tanaman semusim itu ada yang 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, lama-lamanya biasanya 1 tahun kayak empon-empon itu ya. Kita bisa menghasilkan sambil menunggu sengonnya kemudian ditebang, biasanya rata-rata 5 tahun, cepet-cepetnya 3 tahun itu kalau sudah tidak sabar ya. Kalau sudah terpepet dengan kebutuhan 3 tahun sebenarnya sudah bisa dijual, tapi biasanya optimalnya minimalnya 5 tahun ya. Sambil menunggu 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun tergantung tanamannya, tergantung tujuan kita menanamnya, maka kita juga bisa mendapatkan penghasilan bulanan dalam jangka waktu yang relatif lebih pendek ya. Tanaman kita lebih optimal itu secara ekonomi ya. Nanti kita bahas lagi di lain kesempatan. Banyak manfaat-manfaat lainnya selain ekonomi, kita bisa mendapatkan tambahan menghasilkan. Itu juga ada manfaat ekologi dan seterusnya, kita bahas di lain kesempatan. Saya kira demikian dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen, boleh menambahkan silahkan, dan mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.